Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang merupakan karomah kita, yang doa beliau buat anak cucu mantunya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan ibunda kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya, berkahkan rezekinya hingga bisa terus membimbing dan mendoakan kita semua. Amin ya rabbal. Kakak dan adik-adikku tercinta, para ipar, keponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail yang hadir pada hari ini, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur atas nikmat yang tak terukur kepada Allahu Rabbun Ghafur, yang nikmatnya senantiasa bertabur sehingga membuat hidup kita menjadi subur dan makmur. Amin. Tapi jangan lupa umur. Saat pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit pun sudah mulai pada kendur, saat itu makanan yang paling enak cuma itu berarti kita sudah dikit masuk liang dan tak ada seorang pun ketika kematian akan datang bisakah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi yang menjadi teladan sepanjang zaman, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Hadirin yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang syariatnya kita menuntut ilmu, namun pada hakikatnya kita sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di majelis ilmi dalam rangka menuntut ilmu melalui taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail. Walaupun mungkin ngajinya kita santai, duduknya pada santai, senderan di tembok, ada yang selonjoran kaki sambil gegares, ada yang berkipas-kipas, di depan ada yang ngantongin jeruk buat dibawa pulang. Namun apapun keadaan kita ketika kita hadir di majelis ilmi, apapun yang kita perbuat ketika kita mendengarkan tausiah di majelis ilmi, ketahuilah oleh kita
bahwa saat ini kita sedang berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, kebun-kebun surganya Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita sudah main di kebun surga, gampang kagak masuk surganya? Kita punya tetangga punya kebun luas, kita main di kebunnya. Kalau kita sudah berada di kebunnya, gampang nggak masuk rumahnya? Tinggal buka pintu doang. Begitu juga kalau saat ini kita sedang berada di kebun-kebun surganya Allah, maka insya Allah kita akan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang gemar melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmi, maka insya Allah Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Yang jawab cuma 4 orang. Mau masuk surga? Insya Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjaminnya bahwa kita umatnya Nabi. Apalagi bagi kita yang sering hadir di majelis ilmi, makanya yang hadir pada saat ini adalah wajah-wajah yang optimis dan yakin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qala man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad telah berkata, Nabi Muhammad itu bukan sekedar emosi, bukan janji-janji palsu. Sebab apa yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi dan pasti terlaksana. Kalau kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, pasti. Tapi ingat, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Loh, ada yang nggak mau. Qalu apa ya Rasulullah? Siapa sih orang yang nggak mau masuk surga ya Rasul? Kata sahabat, qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa orang yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggak mau masuk surga. Jadi jawabannya bukan mau enggak, bukan pakai lisan, pakai perbuatan. Kalau mau masuk surga, taati Rasul. Kalau enggak mau masuk surga, ya berarti ingkar kepada Rasul. Jadi jawabnya cuma satu, kalau mau masuk surga, taati Rasulullah Muhammad. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, menjalankan syariatnya. Jadi kalau kita mau masuk surga, jalankan syariat Islam, jadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Jangan teriak mau masuk surga, syariat Islam di nomor 2 kan. Rasulullah tidak dijadikan teladan. Jangan teriak mau masuk surga, senangnya mengunjungi bioskop-bioskop dan tempat-tempat hiburan, tapi kaki tidak mau dipakai untuk melangkahkan ke masjid dan majelis-majelis taklim yang di dalamnya digelar pengajian. Jangan teriak mau masuk surga, ternyata para artis dan para penyanyi dijadikan idola, bukan para ustadz dan guru ngaji. Jangan teriak kita mau masuk surga kalau setiap hari kegiatan kita cuma disibukkan dengan membaca SMS, baca Instagram, buat status dan lain sebagainya, sementara Al-Quran hanya dibaca seminggu sekali, malam Jumat doang, itu pun dengan niat untuk ngusir setan. Na'udzubillah min. Ada yang
gitu. Di sini sih nggak ada. Di sini nggak ada, di sono Jauh. jauh. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sebentar lagi kita mau tahun baru ya. Ini udah hari-hari terakhir di Desember 2021. Beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru Masehi 2022. Ini perlu diingetin nih. Sebab apa? Pemandangan yang sudah menjadi tradisi dan seakan-akan sudah membudaya, berakar yang memang sulit untuk dirubah. Ketika kita memasuki tahun baru Masehi, ketika kita berada di malam tahun baru 1 Januari, ini umat Islam pada latah. Betul. Ini tahun baru memang perayaan hari besar siapa sih? Umat Islam bukan? Tapi umat Islam yang pada latah. Coba lihat, setiap kali kita masuk tahun baru malam 1 Januari, wah, umat Islam berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka mengunjungi tempat-tempat hiburan. Mereka meniup trompet sepanjang jalan dan sepanjang malam. Betul? Maaf, ini maaf. Kalau malam tahun baru yang datang dan berkunjung ke tempat-tempat hiburan anak-anak muda, kelihatannya sih masih pantas ya. Pantas anak muda mengunjungi tempat hiburan. Kalau malam tahun baru yang turun ke jalan, yang mereka niup-niup trompet adalah anak-anak muda, kelihatannya masih sedap dipandang kagak? Masih enak. Anak muda namanya juga niup trompet masih pantas. Kan yang kagak pantas kalau malam tahun baru turun ke jalan begadang sepanjang malam niup trompet, itu aki-aki sama nini-nini. Ada cerita loh, kejadian. Ini malam tahun baru, si aki-aki turun ke jalan berbaur sama anak muda bawa trompet. Tepat dan jam 00, semua orang niup trompet, para anak muda ikut trompet, niup trompet. Ini si aki-aki ikut emosi. Dia ikut trompet sekeras-kerasnya, dia ikut tertiup trompet sebanyak-banyaknya, dia keluarkan udara ketika meniup trompet, lupa narik lagi, mati. Besok berita viral, telah terjadi kecelakaan, aki-aki tewas gara-gara meniup trompet. Na'udzubillah min, enggak kalah ini. Nenek-nenek juga ikut malam tahun baru turun ke jalan, dandan dan berpakaian gayanya anak muda, pakai celana legging. Tahu celana legging? Ini nenek-nenek ini pakai celana legging, pakai kaos ketat, turun ke jalan. Dia ikut merayakan malam tahun baru, pulang pagi di rumah dia buka tuh legging, kulitnya pada ikut. Masya Allah, nenek-nenek pakai legging lah, kulitnya nempel ke legging. Pas dibuka ikut tuh kulit. Na'udzubillah min. Masalah kalau kita melihat pemandangan di malam tahun baru bukan hanya sekadar acara seperti itu, tapi juga yang harus kita perhatikan, banyak kita umat Islam, banyak mereka orang-orang Islam yang punya banyak uang, menghambur-hamburkan uang untuk membeli apa? Kembang api. Masya Allah, kita prihatin. Terkadang melihat tetangga kita kaya, mereka berpora-pora, mereka berpoya-poya, mereka adu hebat membeli kembang api. Semakin hebat tuh di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi kompetisi, perlombaan, adu banyak, adu hebat dan adu bagus, serta adu mahal kembang api yang dibakar oleh mereka. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wala tubazziri tabzira, innal mubazirina kana ikhwanas sayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Janganlah kau menghambur-hamburkan harta, karena penghambur harta itu adalah teman-temannya setan, dan setan itu teramat sangat kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada umat Islam yang banyak duit, malam beli kembang api dibakar adu banyak, itu namanya temannya setan. Namanya
Ada yang mau jadi temannya setan? Bukan. Ya tadi nanti pada bakal aku lihat. Ya anak-anak juga nih jangan kembang api ya. Tahun baru ini udah dengerin ceramah nih. Mak minta beli kembang api. Mau jadi temannya setan kamu? Nah, tidak boleh. Kenapa ngebakar duit? Enak kan? Disodokahin buat yatim piatu, buat fakir miskin. Betul. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengakhiri sebuah tahun? Kan begitu. Nah, sebagai seorang muslim, ketika kita berada di penghujung tahun baru Islam atau tahun baru Masehi, kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang beriman, kata siapa nih? Kata siapa? Mana tuh yang dengar? Wahai orang-orang beriman, kata siapa? Kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu selalu memperhatikan apa-apa yang telah kamu perbuat untuk menghadapi hari esok. Amal apa yang sudah kamu kumpulkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa-apa yang kamu perbuat. Jadi diperintahkan kalau di penghujung tahun, okelah para pengusaha mereka akan mengkalkulasikan hasil usaha mereka, dia untung atau ruginya. Pedagang juga dia akan menghitung-hitung pemasukan dan pengeluarannya untuk bisa diambil kesimpulan untung atau ruginya. Nah, kalau kita hidup di dunia ini sebagai muslim, adakan juga perhitungan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitungkan amalmu selama ini yang telah kamu perbuat sebelum kita masuk dalam perhitungan Allah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hitung-hitung amal. Iya, setahun ini kira-kira sholat saya gimana ya? Nah, setahun ini kira-kira sedekah saya sudah sebanyak apa ya? Oh, setahun ini ibadah saya gimana ya? Oh, setahun ini Al-Quran yang sudah baca saya udah berapa kali hatam ya? Kita hitung amal kita. Jangan hitung duit mulu. Ini kita khawatir nih, namanya di penghujung tahun kebanyakan lagi pada hitung bonus nih. Ya kan? Kalau yang dari diri bank-bank di perusahaan-perusahaan ini lagi pada ngitung bonus. Bayangkan 6 bulan gaji, terkadang bingung. Kemarin ada yang lagi bengong-bengong, kenapa sih bengong? Iya bingung nih, dapatnya bonus banyak, bingung makainya. Masya Allah, lagi kebingungan mikirin bonus banyak, bingung makainya, pinjemin aja nggak apa. Ya. Jadi harus kita berpikir bagaimana ibadah yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Sebab kata Nabi, nanti kalau tahun ini kita lebih buruk dari tahun kemarin, celaka kita. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Sama aja rugi. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, itu terpuji. Nah, jadi itu namanya perhitungan. Ya, apakah kita termasuk yang celaka karena tahun ini kalau jelek dari tahun kemarin? Apakah kita rugi? Kok sama aja datar nih kehidupan kita? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari sentuhan api neraka. Paling tidak, ayo bentengi, jaga diri kita dan anggota keluarga kita. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah, perbuatan-perbuatan, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan ala jahiliyah. Kita sebagai muslim, akhlak kita akhlak Al-Quran, akhlak Rasul, akhlak Islam. Di luar akhlak Islam jangan kita ikutin. Katanya kita mau masuk surga. Tentunya kita berharap mudah-mudahan
Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman dan Islam kita, sehingga kita terpelihara dari segala pengaruh budaya-budaya jahiliyah yang akan menghancurkan akidah dan keimanan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.